Halo Bapak Ibu, salam sehat dan salam prima. Jumpa lagi dengan saya Mayantri Kristina Pelokila dalam materi akuntabilitas PNS, yaitu tentang menjadi PNS yang akuntabel. Bapak Ibu Sobat Prima, saat Bapak Ibu mengambil keputusan untuk menjadi seorang PNS, maka secara otomatis Bapak Ibu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengemban tugas sebagai abdi masyarakat. Untuk itu Bapak Ibu perlu mengetahui hal-hal mendasar terkait dengan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Yuk, mari kita dengarkan dari asisten virtual saya, Ibu Helena. Selamat menyimak. Terima kasih Ibu. Salam kenal dengan saya, Helena. Saya akan membawakan materi Ibu Mayantri Kristina Pelokila tentang menjadi PNS yang akuntabel. Baik Bapak Ibu, dalam materi ini Bapak Ibu diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang yang pertama adalah perilaku individu Bapak Ibu sebagai PNS. Dan yang kedua adalah perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang ketiga, perilaku menghindar dari tindakan yang curang dan koruptif. Dan yang keempat adalah perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Dan yang kelima adalah perilaku terkait dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Dan yang terakhir adalah bagaimana perilaku Bapak Ibu sebagai PNS terkait bagaimana Bapak Ibu menghadapi konflik kepentingan. Wujud perilaku positif dari seorang PNS yang pertama adalah bertindak sesuai aturan dan kode etik. Yang kedua, tidak mengganggu, tidak menindas atau diskriminasi terhadap rekan atau masyarakat. Yang ketiga adalah profesional, harmonis dalam lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Yang keempat, berlaku dengan hormat, sopan, jujur, dan adil, penuh perhatian secara tepat untuk kepentingan masyarakat. Dan yang kelima adalah adil dalam berkeputusan dan tidak memihak. Kemudian, dan yang terakhir, Bapak Ibu melayani dengan tepat waktu sehingga masyarakat menjadi puas dengan pelayanan yang Bapak Ibu berikan di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Harapan berkaitan dengan sikap transparansi dan akses informasi. PNS diharapkan tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen rahasia yang diperoleh selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau yang diberikan oleh institusi. PNS juga tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau untuk komersial untuk diri pribadi mereka sendiri atau yang lain. Kemudian PNS mematuhi semua persyaratan legislatif, semua kebijakan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua arahan yang sah. Oke, lanjut. Bagaimana menghindari perilaku yang curang dan koruptif? Harapan untuk tidak curang dan tidak korupsi, di mana PNS tidak terlibat dalam penipuan dan korupsi. PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual dan potensial untuk setiap orang atau institusinya. PNS dilarang berbuat curang. PNS melaporkan setiap perilaku curang atau korupsi. PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik. Dan PNS diharapkan memahami dan menerapkan
kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Bagaimana perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara? Di sini PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi dan menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan, tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, dan PNS harus berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan, dan setiap PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Oke, Bapak Ibu, berikut adalah perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Di sini PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. PNS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. PNS diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. PNS tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Baik, selanjutnya adalah perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Di sini PNS harus dapat memastikan bahwa kepentingan pribadinya itu tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Ketika konflik kepentingan timbul, maka antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat memilih untuk melakukan kepentingan umum. Kemudian daripada itu, jika konflik muncul, maka PNS harus dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis dan untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi seorang PNS. Dalam praktiknya, penempatan kepentingan umum berarti bahwa seorang PNS harus memastikan tindakan dan keputusannya berimbang atau tidak bias atau tidak menyimpang. Yang kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip peraturan perundangan. PNS harus bersikap akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. PNS harus berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode etik sektor publik, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. PNS juga harus mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Baik, Bapak Ibu Sobat Prima, demikian pemaparan materi tentang menjadi PNS yang akuntabel. Saya berharap bahwa setelah mendengarkan dan memahami tentang materi ini, Bapak Ibu dapat berperilaku secara akuntabel dalam ranah dan kasus umum yang dihadapi yang terkait dengan bagaimana menegakkan akuntabilitas di lingkungan kerja Bapak Ibu masing-masing. Oke, sampai jumpa dalam materi selanjutnya. Bye-bye, see you.